jangan main-main atas doamu, karena Tuhan tak pernah main-main atas pengabulان. Maka doa dibagi menjadi 3 komponen, difikirkan, lisan, perbuatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sandarkan hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Saya yakin 1000% semuanya akan dibahagiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang selalu stay di channel ini. Insya Allah sebisa saya akan terus update, memberikan manfaat atau memberikan edukasi-edukasi terkait permasalahan hidup serta bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana bisa mendapatkan solusinya. Bersyukur ke Allah selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa terus muncul di channel Gus Baraja. Saling mendoakan satu sama lain. Saya mendoakan Anda agar setiap urusannya Allah berikan kemudahan, kemudian yang merasa punya kewajiban Allah lunaskan dengan cara ajaib, seajaib-ajaibnya, kemudian menyenangkan dan membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, seperti biasanya saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di program puncak saya dengan pembelajaran secara formal, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa yang saya adakan selama tahun 2022. Jadi durasinya masih sampai Desember nanti. Yang belum mengikuti, saya sarankan untuk segera mengikuti karena banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapatkan di sana. Selain materinya, kamu juga pasti akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar, karena itu yang terpenting tuh. Program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun magnet cinta. Kemudian Anda juga akan mendapatkan edukasi langsung dari saya secara online ya, dengan pertemuan terjadwal yaitu di Zoom meeting. Segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan otomatis terkoneksi ke WA saya. Baik, teman-teman, saya ingin bicara tentang keajaiban lagi karena masih cukup menjadi misteri ya, bagaimana bisa menjadi pribadi yang ajaib atau keinginan-keinginan yang ada di pikiran kita, ada di benak kita atau goal kita itu bisa terrealisasi dengan mudah dan menyenangkan. Dengan mudah dan menyenangkan. Keajaiban yang dicari oleh banyak manusia. Tetapi di sini ya, kalau saya bicara tentang keajaiban, menurut saya pribadi, sebenarnya keajaiban itu mudah sekali didapat oleh manusia. Sejujurnya, karena memang manusia itu sudah lengkap banget dengan segala tools atau alat yang sudah Allah berikan di dalam diri kita, baik itu pikiran, panca indera, kemudian indera perasa, kemudian hati yang sering kita sebut dengan istilah bawah sadar. Nah, tinggal tergantung kita bisa memaksimalkan itu atau tidak kalau kita bicara tentang keajaiban ya. Jadi saya tidak menjelaskan tentang cara untuk menjadi ajaib, tetapi sudah otomatis kalau kamu melakukan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Beberapa hal tersebut adalah ini nih yang menjadi cikal bakal kenapa ilmunya susah banget untuk diaplikasikan. Sementara kalau misalkan ada orang yang bersamaan 10 orang bersamaan mengaplikasikan ilmu ini atau ilmu rahasia keajaiban doa ataupun hukum tarik menarik ataupun hukum alam semesta, kalau misalkan 50% saja berhasil, kemudian 50%-nya tidak berhasil, pada dasarnya bukan ilmunya yang salah. Bukan ilmunya, karena kebanyakan ilmu yang saya sampaikan adalah ilmu yang menurut saya sudah mendekati hukum pasti. Jadi pasti ya, kalau kita mandi sudah pasti basah kan begitu kan, nggak mungkin nggak basah. Kalau kita berada di luaran saat kondisi panas, otomatis kita panas. Nah, itulah yang saya maksud adalah hukum pasti. Artinya sistem yang sudah Allah berikan kepada manusia. Pertanyaannya, apakah ilmunya yang salah atau memang yang gagal belum memenuhi syarat untuk terkabulnya sebuah doa atau mendapatkan keajaiban? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab pastinya di sini. Jadi teman-teman nanti bisa langsung cross check dalam diri sendiri, introspeksi. Kebanyakan ketika ingin belajar ilmu-ilmu seperti ini, masuknya atau belajarnya itu di saat kondisi psikologis itu tidak memadai. Apa yang saya maksud dengan tidak memadai? Artinya kondisi psikologisnya dalam kondisi tekanan. Kalau kondisi dalam, maksud saya psikologisnya dalam kondisi tekanan, maka kebaikan apapun atau ilmu apapun itu susah untuk dicerna dengan baik.
susah untuk dipraktekkan dengan baik. Apalagi keilmuan ini finalnya adalah yang mesti atau harus dilakukan, yaitu let go, dimana ketika kita berdoa tidak lagi ada keharusan untuk terkabul di sana. Dilema, ya dilema, dimana satu sisi kita disuruh minta sama Allah, di satu sisi disuruh berharap kepada Allah, tetapi di final keilmuan tersebut adalah tidak mengharuskan bahwa harapan kita itu harus terkabul. Ini kan sebenarnya kacamatanya yang harus diperbaiki, ya, cara pandangnya yang harus diperbaiki. Tetapi mengacu tadi pada satu hal tadi, yang paling dominan, ya, penyebab kenapa goal kita atau keinginan kita tidak terkabul meskipun sudah menerapkan ilmunya dengan benar, yaitu karena kondisi tekanan di dalam hati, di dalam bawah sadar. Contoh tekanan yang saya maksud adalah andai kata hari ini punya kewajiban, lalu nonton YouTube, ketemu dengan saya ataupun praktisi lainnya lalu menawarkan kewajiban lunas dengan cara ajaib, atau menerapkan ilmu ini kewajiban akan lunas dengan sendirinya dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, ketika berdoa masih dalam kondisi tekanan, artinya masih mengharuskan doanya terkabul, gagal. Nah, kebanyakan gagal. Saya bicara mayoritas ya. Sepanjang yang saya tahu, kebanyakan doa itu terkabul ketika kita lupa kalau kita pernah berdoa keinginan kita tersebut. Artinya kita pernah minta itu. Coba perhatikan baik-baik. Yang terkabul itu rata-rata dari doa Anda, doa kita semuanya, di saat kita sudah tidak ada lagi rasa, atau bahkan kita lupa, atau tidak ada keterikatan akan doa tersebut. Mungkin di sini lebih tepatnya kalau kita mendefinisikan ini let go atau ikhlas. Karena ketika kita masih mengharuskan doa kita terkabul, menurut saya di satu sisi ada satu kesimpulan yang menurut saya adalah kita belum yakin sama Allah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau orang yakin itu tidak akan mengharuskan ini dan itu. Yakin yang saya maksud adalah kan Allah sudah berjanji, mintalah padaku maka niscaya akan aku kabulkan, kan begitu kata Allah. Jadi tugasnya minta, kemudian sudah pasti dikabulkan. Kalau Allah sudah berjanji bahwa itu akan dikabulkan, apa pentingnya kita mengharuskan berpikir secara terus-menerus, ya, dalam artian menekankan itu dalam diri, sehingga justru yang akan muncul adalah kemelekatan. Finalnya lagi, terburuknya lagi, ketika itu tidak terkabul, yang tumbuh adalah, atau yang muncul adalah kekecewaan. Di situ poinnya. Saya mau mengatakan satu hal di sini, teman-teman, ya. Kalau belajar ilmu ini ada dua opsi. Pertama, pastikan Anda tidak dalam kondisi tertekan. Tertekan itu maksudnya kayak kewajiban dikejar-kejar tagihan dan lain-lain, deadline, kemudian segera ingin menikah tapi pasangannya belum ada, tetapi ada keharusan di sana harus menikah secepatnya dan lain-lain. Itu kan tertekan kondisi psikologisnya. Ataupun yang kedua, ya, tadi yang pertama, yang kedua, kalau misalkan ada banyak masalah dalam hidupmu, lalu kamu belajar ilmu yang sering disampaikan oleh saya mungkin, atau praktisi sejenisnya yang membahas tentang konsep-konsep yang sama, walaupun punya banyak masalah tetapi bisa mengkondisikan psikologisnya. Nah, itu kabar baiknya adalah kemungkinan besar goal-goalnya juga cepat terrealisasi. Kalau saya bicara finalnya, kalau saya berikan kesimpulannya sederhana. Semua yang kamu ucapkan itu pada dasarnya menurut saya pasti terkabul. Cepat atau lambat itu pasti terkabul. Mau kamu dalam kondisi serius, mau kamu dalam kondisi berdoa khusyuk, ataupun tidak. Karena hidup saya saja, saya sebagai contoh. Jadi kan saya contoh saja, ya. Biar nggak terlalu meraba contoh yang tidak kelihatan. Saya saja dengan jujur, sejujur-jujurnya saya sampaikan, keberuntungan demi keberuntungan ataupun masalah yang sering saya alami, itu semuanya diakibatkan oleh kata atau kalimat yang sering saya ucapkan. Ternyata kata yang sering saya ucapkan atau kalimat tersebut, atau kalimat yang sering saya ucapkan, itu adalah manifestasi saya, tabungan saya yang saya harapkan itu terjadi di masa yang akan datang. Itu kenapa hari ini saya sangat berhati-hati untuk bicara, terutama di YouTube begini dengan berbagai macam karakter dan pola pikir yang menonton saya harus berhati-hati. Sehingga saya gunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang paling mudah untuk dicerna,
ya, paling mudah untuk dicerna. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini hanya dua. Pastikan ketika kamu berdoa atau kamu ingin keajaiban, hatimu tenang, tidak dalam kondisi tekanan, tidak dikejar-kejar sesuatu yang membuat kamu juga menekan dirimu sendiri atau menekan kondisi agar Allah segera kabulkan doa kamu. Hindari itu, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah dengan kata-kata yang sering kamu ucapkan setiap harinya. Percaya tidak percaya, kamu boleh cross check di dalam hidupmu. Kamu flashback 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun sebelum ini, yang terjadi saat ini yang kamu rasakan itu sudah pernah kamu ucapkan di zaman dulu. Percaya deh, kalau kamu duduk sejenak, berpikir, kemudian flashback, iya ya, kondisi saya hari ini nih karena saya dulu pernah berkata atau saya pernah mengucapkan ini sehingga hari ini terjadi. Yang menjadi misteri itu sebenarnya bukan keajaibannya ya. Yang menjadi misteri adalah kapan itu terjadi. Ya, kapan itu terjadi? Menurut saya, final dari saya, maut itu bukan rahasia. Rezeki itu bukan rahasia, jodoh itu bukan rahasia. Kenapa? Karena 3 hal ini pasti kita dapatkan. Jadi bukan rahasia. Yang rahasia di antara 3 ini atau ketiganya ini adalah kapan waktunya itu terjadi. Kita nggak tahu kapan mau datang kepada kita. Kita nggak tahu rezeki kapan kita datang kepada kita. Yang penting kita ngukurin mindset kita. Kita nggak tahu juga jodoh kita kapan datang, kita kapan nikah, kita kapan berjodoh dengan orang-orang baik. Kita juga nggak tahu kapan itu terjadi, kita tidak tahu. Artinya waktunya lah yang menjadi misteri. Baik teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kamu bisa ambil manfaat dari video yang saya sampaikan kali ini atau dari materi yang saya sampaikan kali ini. Ada banyak banget di situ tuh. Kalau kamu mempraktekkan itu, insya Allah semuanya Allah mudahkan. Saya tidak memberikan angin surga. Saya setulus-tulusnya buat video di sini. Saya hanya ingin mengedukasi teman-teman yang belum bisa ikut program yang saya adakan atau program pembelajaran yang saya adakan, yang tentunya saya kenakan infak ya, yang tentunya juga agar psikologi sana juga tidak terganggu, agar tidak enteng terhadap ilmunya. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, saya Gus Baraja, Al-Fakir Adhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.